surga di telapak kaki ibu, betul. Makanya kita jadi ibu harus menjaga langkah kita. Bukan sekonyong-konyong surga ada di telapak kaki kita kalau kita tidak memberikan hak anak-anak kepada mereka. Cuman sekedar melahirkan itu perbuatan yang menurut aku ya tidak bisa dibenarkan. Kalau ada seorang ibu yang hanya melahirkan anak lalu ditinggal, dibuang, tidak diperhatikan, tidak diberikan kasih sayang haknya, lalu sekonyong-konyong minta surga di bawah telapak kakinya. Hei, kata yang satu di kepala, jangan mau bangun, ayo bangun. Akhirnya mau tidur gak jadi karena setan di dalam kepala berantem. Tidak seperti itu. Makanya kita jadi ibu itu harus menjaga langkah kita karena surga di bawah telapak kaki kita. Harus benar-benar bertanggung jawab. Sulung, di mana lu, Sulung? Jim, sini, Sulung. Sulung, semalam aku melihat konten yang diikutin sama Kunti, ternyata benar. Sulung, guys. Titi aku itu beberapa hari lalu itu diikutin sama Kunti. Kejahatan orang lain terhadap kita berarti kita itu sudah lulus berdamai dengan diri sendiri. Karena musuh yang paling besar itu adalah amarah diri sendiri. Menertawakan amarah orang lain terhadap kita yang kita sendiri tidak punya amarah. Itu udah sepakat, harus sepakat. Karena musuh yang paling besar itu bukan orang lain yang membenci kita, yang jahat sama kamu, yang teriak-teriak sama kamu, yang memfitnah kamu. Biarkan dia berperang dengan hatinya sendiri, karena dia tidak mengetahui apa-apa selain bisa memfitnah. So iya dong, buktinya kamu nonton. Pasti itu golongan manusia-manusia menyerupai setan, pagi-pagi sudah mengganggu umatnya, umat Tuhan. Aduh. Kalau ngomong jangan sok bijak. Nggak perlu sok bijak. Emang buat bijak buat siapa? Buat netizen yang aku nggak kenal. Buat kamu yang pagi-pagi udah menjadi apa tuh namanya kalau dalam bahasa kita, menjadi iblis penggoda dunia maya. Udah dengar ya, Jolika Sentika ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda netizen di dunia maya agar menjadi, yuk kita sama-sama membuat Jolika Sahinta, entah itu IG benar atau palsu, siapapun yang membuatnya, rip, hengkang. Ini kalung hadiah perkawinan aku dari mertua aku. Ini bukan kalung-kalung fashion ya. Ini tanda cinta mertua aku sama aku. Kalau komentar, kalau dikritik, aku akan terima dengan baik. Tetapi aku nggak suka kalau jadi kompor tiba-tiba dibilang sok bijak. Kalau aku sok bijak, apa yang aku lakukan dengan apa yang aku ucapkan itu tidak sesuai. Aku kan nggak pernah ngebales sampah-sampah, nggak pernah. Aku membiarkan diri mereka berperang dengan dirinya sendiri. Kecuali kalau sok bijak itu, aku balas nih geng sampah, marah-marah udah yang bertahun-tahun aku balas. Lalu aku ngomong jangan dibales. Nggak capek, aku harus 30 menit treadmill. Mulai berolahraga caranya gimana? Caranya kamu harus menjadikan olahraga itu menjadi kebutuhan, seperti kamu makan. Karena ibaratnya kalau simpel nih. Kalau kita aja naik mobil diisi bensin kan harus jalan ya. Nah itulah. Makan terus kalau nggak dijalanin nggak sehat juga kan kalau nggak dibawa olahraga. Lagi dagang sambil nonton live aku, terima kasih, mudah-mudahan dagangannya laris hari. Mau nyuapin anak jadi pending jangan. Nah inilah menjadi salah satu pembenaran untuk kalian malas berolahraga. Kesampingkan dulu pola makan, niatin aja dulu olahraga. Kalau kalian sudah olahraga, sudah merasakan capeknya olahraga, hasilnya bagus, otomatis banget kalian pasti menjaga pola makan.
Karena kalian pasti nggak mau hasil kalian olahraga itu nggak maksimal di tubuh kalian. Jadi jangan dulu berperang di dalam hati, udahlah gue makannya sembarangan, percuma olahraga. Itu nggak ada yang percuma. Kesampingkan dulu pola makan, olahraga dulu. Kalau kalian udah rajin olahraga, sudah tahu hasilnya enak di badan, otomatis kalian pasti menjaga pola makan. Itu kata aku ya. Ya sesekali masih boleh makan liwetan apa, tapi pasti nggak mau tiap hari. Lagi di sawah, aduh enak banget di sawah. Belakangnya, bener nggak Niki ditangkap beritanya ada di TikTok? Tanya sama TikTok bener apa enggak? Kalau aku tanya sama Niki sih enggak ya. Dia pagi ini janjian gym sama aku malahan. Nge-gym pagi itu butuh effort, iya memang. Apalagi untuk orang-orang yang bekerja, suka ada pembenaran di dalam hati, udah banyak kerjaan, nggak akan keburu begini. Idris Agbi, terima kasih. I love your glass ini masih edisi dari proyeksi Kecamatan Timartil. Mau ke klinik, aku mau filler bibir. Yuk, aku hari ini ada di klinik sampai sore. Aku juga mau nambahin filler bibir aku sedikit karena kemarin kayaknya kurang. Minum air panas hilang. Karena aku kan tiap pagi minum kopi. Jadi ternyata kalau filler itu mau awet katanya jangan minum air panas. Aku sih mending minum air panas, filler lagi lah. Umi Dila 7178, bangun dong. Keberhasilan hidup itu kalau kita bisa melawan rasa malas. Aku bener tadi udah nggak mau olahraga, udah enaknya tidur nih sampai jam 10 gitu. Pengen sekali-kali, tapi di dalam kepala ini berkecamuk antara ayo bangun, ayo olahraga, ayo bangun. Yang satu, nih setan berantem di dalam kepala. Udah lanjut lagi, tadi yang surga di bawah telapak kaki ibu, betul. Karenanya kita harus menjaga langkah kaki sebagai perempuan. Jika memiliki anak, harus bertanggung jawab setelah melahirkan, membimbingnya, mempersiapkan dirinya untuk bisa bersaing di dunia yang fana ini. Kalau kita sebagai ibu hanya bisa membuat anak melahirkan lalu membuang, coba tanya sama Pak Ustadz, apakah masih berhak dia menerima surga dari anaknya? Itu kata aku ya. Jadi kalian sebagai ibu jangan berpikir punya anak banyak-banyak biar banyak surga. Nggak begitu. Semakin banyak anak, semakin banyak kewajiban kita. Karena anak tidak memilih dilahirkan dari kalian, tidak minta dilahirkan dari kalian, tapi kalian yang memutuskan untuk memiliki anak. Tanggung jawablah. Jadi jangan pada gila-gila surga ya. Jangan pada gila-gila surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalian sebagai ibu tidak melakukan kewajiban sebagai layaknya seorang ibu. Naomi, Mom Kenzo, setuju. Iya dong, kamu mudah-mudahan jadi ibu yang baik ya. Kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari ibu yang mana. Kita juga tidak bisa memilih mendapatkan anak seperti apa, betul. Makanya kita melahirkan anak itu seperti selembar kertas putih. Kalian mau tulisin apa di dalamnya? Mau nulisin kebaikan, kekuatan, kejahatan, keburukan, terserah. Gitu. Jadi namanya surga di bawah telapak kaki ibu itu dicatat juga. Bagaimana seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Ada catatannya. Justru seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar kepada anaknya. Karena anak terbentuk dari seorang ibu. Ini keren banget nih, siapa yang ngomong? Diana_Laksana. Tuh. Bagaimana dengan bapak yang membuang anaknya? Sama aja. Kecuali kalian contoh suami aku, Cen Kurniawan. Dia berjuang untuk mendapat keadilan, bisa bertemu anaknya dari semenjak mereka berpisah.
Tetapi Allah berkehendak lain, sampai pakai pengacara termahal di Indonesia ini, Henry Oso, di Ningrat, boleh ditanya. Tetapi takdir menyatakan bahwa dia belum bisa mendapatkan keinginannya untuk mempunyai akses ketemu anaknya. Hari ini dia sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sudah melakukan semaksimal di hidupnya. Alhamdulillah dia mengerti agama, dia belajar agama, jadi dia tidak pernah mau lagi berperang untuk hal-hal yang dia sudah tahu akan hasilnya seperti apa. Biarkan tangan Allah yang bekerja, kun fayakun. Makanya aku tuh guys ya, sekarang nih musim banget ya KDRT, musim banget perceraian, benci banget. Bentar-bentar tuh ada laporan polisi KDRT, nanti anak dibawa-bawa. Alhamdulillah. Hai. Tuh, pipi aku udah nunggu. Badannya tambah gede. Masih pipi ya? Iya. Semangat tuh, badannya lebih bagus kalau. Join nggak? Aduh,